pemerintah mau bangun sebuah sirkuit. Tujuannya apa sih? Waktu-waktu luang ini ya kita manfaatkan buat kepentingan masyarakat. Gimana nih Om, kita di mana? Lagi nunggu bagasi bersama pembalap-pembalap dari Dorna. Oke. Pembalap timnya Pertamina VR46. Priyandi Satria merupakan sosok yang tidak asing lagi di dunia motorsport. Selain sebagai pembalap, Priyandi juga merupakan builder dan promotor berbagai event balap di tanah air. Priyandi atau akrab yang disapa Andi juga banyak berkecimpung di dunia media. Ia turut membidangi dan mengembangkan sejumlah perusahaan media ternama di Indonesia, antara lain Kompas TV dan Sportku.com. Pada tahun 2021, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengelola kawasan ekonomi khusus Mandalika, resmi menetapkan jajaran pengurus baru Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Andi ditunjuk sebagai direktur utama menggantikan Ricky Baheramsyah. Menjadi direktur utama MGPA jelas merupakan tantangan besar bagi Andi. Tetapi dengan pengalaman Andi yang sudah malang melintang di dunia motorsport, membuat Menteri BUMN Erick Thohir semakin yakin sirkuit Mandalika akan optimal di bawah pimpinan Andi. Bagaimana sepak terjang Andi dalam mengemban tugas ini? Dan apa program-program Andi dalam menjalankan tugasnya untuk Mandalika Sirkuit? Nah, Mas, setelah tadi ditunjuk mendadak, Mas Andi kaget-kaget itu, tapi tetap harus dijalani berarti, Mas, ya? Ya saya cuma lihatnya gini ya. Tadinya saya nggak ngerti ya sirkuit ini begitu jauh, cuman pas diskusi dengan manajemen saya bilang hebat. Pemerintah mau bangun sebuah sirkuit di ujungnya Indonesia, ini udah hampir ujung lah ya. Betul. Tujuannya apa sih? Ya, pasarnya ada di Pulau Jawa. Ya mungkin paling jauh Bali kali kalau mau bikin sirkuit. Pasti tuh rame, pasti ini ya. Ternyata tidak hanya soal hobi aja ya. Jadi ini adalah kawasan pemerintah nih, 1.400 hektar miliknya ITDC. ITDC itu Injourney Tourism Development Corporation, dulunya BTDC Bali Tourism. BTDC. Ya. Mereka adalah pemiliknya pengembang Nusa Dua Bali. Ya, jadi Nusa Dua ini kan ceritanya juga lama ya. Jadi idenya adalah ITDC ditugaskan pemerintah mengelola 1.400 hektar ini untuk menjadi destinasi baru pariwisata di sisi kanannya. Tentunya di sisi kanan ada beberapa ya. Di atasnya udah ada Bali. Nah, di sini mau dibuat apa? Kalau dibuatnya sama persis sama Bali kan jadi susah ya. Rebutan market Bali sama ya. Jadi diputuskan NTB Lombok ini menjadi sport tourism. Sport tourism. Ya, lokasinya di Mandalika. Untuk MotoGP WSBK datang ya dibuatlah sebuah sirkuit ini yang harus supaya istimewa bisa menjadi tempat berlombanya MotoGP. Hitungannya zaman sebelum COVID ini kan udah dimulai jauh sebelum COVID ya. Itu hitungannya akan menimbulkan dampak ekonomi yang besar sekali ya. Sekali event di situ ada 2.500 official dari mereka ya, pembalap, kru balap, tim balap, mekanik, tuner, macam-macam ya. Ada media. Jadi itu bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat Mandalika, Lombok, NTB, dan spillnya juga pasti di luar NTB ya, sampai ke Bali, Surabaya. Itu ada sewa mobil karena di sini jumlahnya. Jadi saya bilang hebat ya pemerintah bisa punya sebuah ide bagaimana menciptakan multiplier effect untuk meningkatkan perekonomian Mandalika, Lombok, NTB, dan tentunya juga tadi ya ada Bali dan segalanya. Jadi dasar dari situ saya bilang niat baik pemerintah ini mesti disikapi juga dengan menjalankan eventnya sebaik mungkin ya. Juga jangan udah ada sirkuit bagus, ya standar internasional, kemudian hanya balap MotoGP, habis MotoGP udah gitu ya. Jadi ya saya datang ke IMI
lapor ke Ketum IMI, Ya. mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan MotoGP, ya udah kita blending dengan IMI nih. Ya, betul. Blending dengan IMI karena kan semua kegiatan olahraga bermotor mesti di bawah naungan Ikatan Naungan Motor IMI, ya. Indonesia, kemudian di bawah FIM Asia, di bawah FIM Dunia. Ya udah kita rapikan berbagai peralatan yang ada, kita siapkan. Pokoknya dari sisi persiapan balapnya udah siap lah ya. Ya. Ya, di luar itu kami ada masalah aspalnya saat itu baru aspal kali pertama ya, mungkin dengan kondisi air laut, cuaca laut ya, Suhu ya, Mas, ya, suhu termasuk. yang panas, malam dingin sekali, kemudian air asin segala Oke. ya. Jadi ada beberapa lapisan tikungan yang sirkuitnya terkelupas ya. Jadi Itu memang perbedaan suhu antara siang dan malam cukup ya, lumayan drastis. ya. Ini mungkin mataharinya juga kalau di siang ya, mataharinya mungkin sudutnya atau gimana ya. Cuman temperatur aspalnya memang panas sekali. Jadi ya udah kita bilang balap MotoGP pertama ini kan cuman menyisakan waktu 4 bulan, ya udah kita jalanin aja deh. Luar biasa. Cuman kebetulan saya dapat bantuan dari Biro Roda 2, ada Mas Ikin, Mas Edi yang komitmen membantu mengindonesiakan sirkuit ini. Ya. Karena di tahun 2021 kan Ya. banyak pihak asing yang Marshal Malaysia, banyak pihak asing ya. Kita sepakat MotoGP jalan tanpa Malaysia, tanpa asing. Ya, ya. Walaupun tetap ada beberapa asing yang membantu ya. Jadi kalau kita di sirkuit, yang pentingnya itu ada di race control. Race control di sini itu isinya para official dari IMI dan FIM. Ya, FIM. Ada steward, ada COC segala. Kemudian di atas ada timing system. Ini dua-duanya masih bule dulu ya. Marshal yang di lapangan kita sepakat Indonesia semua, walaupun masih ada beberapa asing yang konsultan ya masih ikutan di pos-posnya ya. Jadi singkat kata, setelah MotoGP ya kita beresin. Setelah MotoGP tapi kesulitan atau tantangan apa ketika Mas Andi menjadi penanggung jawab pelaksanaan MotoGP, Mas? Itu kan bukan hanya personel-personelnya, tapi apalagi Mas kira-kira yang membuat Mas Andi mungkin pening ya, gitu? ya alhamdulillah ramuannya pas ya. Saat itu Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir menempatkan Pak Hadi Cahyanto ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai komandan lapangan menjalankan ajang MotoGP kali pertama. Jadi saya dapat bantuan dukungan dari Menteri BUMN Pak Erick Thohir, kemudian dari holding Injourney, holdingnya kami ITDC, kemudian dari luarnya juga ada motorsportnya, ada IMI, ada teman-teman semua ya. Jadi kalau dibilang susah sekali ya nggak sesusah itu. Kenapa? Karena kebetulan ramuannya juga pas ya. Yang ngerjain bantu saya ini teman-teman yang punya passionnya sangat tinggi. Ada Mas Ikin, emang pingin sekali ini sukses. Ada Mas Edi yang nggak hitung-hitungan dengan timnya membantu habis-habisan ya. Jadi kalau dibilang susah ya pasti susah ya. Cuman ramuannya pas, bantuan dari teman-temannya sangat besar, bantuan dari kementerian lembaga terkait sangat besar, dan tentunya yang utama adalah bantuan dari Kementerian BUMN, holding kami Injourney itu juga sangat besar, sehingga alhamdulillah terlaksana dengan benar dan baik untuk kali pertama ya. Walaupun untuk kali pertama pasti banyak kekurangan ya, karena kan kita belum tahu nih standarnya kayak gimana ya. Kemudian fasilitas penunjang juga belum 100%, jalan belum 100% selesai, kantong-kantong parkir belum 100% selesai. Ya itu memang fakta bahwa keluar dari sirkuit makan waktu berjam-jam ya. Waktu itu ya pertama kali ya, Mas ya. Cuman balapnya sendiri terlaksana dengan benar dan baik. Berbagai fasilitas belum 100% selesai, kantong parkir kurang, jalanan masih satu jalur. Ya, cuman waktu itu memang heboh banget itu. Yang penting Dorna pulang dari sini tidak meninggalkan catatan bahwa balap ini jelek. Nah, lalu World Superbike kan juga pernah di sini, Mas, sekali gitu, dan sukses loh Mas sebenarnya. Itu kenapa nggak dilanjutkan ya, Mas?
Kenapa WSBK kurang? Menurut saya WSBK ini kan motornya motor harian sebenarnya. Ya, Ya, betul, motor betul. 1000 cc harian yang dipakai ya. Ya. Kalau di luar negeri motor ini kan banyaknya minta ampun ya. Mereknya banyak, ada Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki Ya. ya. Ducati segala ya. Harganya pun nggak mahal karena ini motor harian ya. Cuman giliran motor yang sama ada di Indonesia ini kan jadi mahal ya. Iya, betul. Sehingga saya juga pernah lihat nonton Superbike di luar, ya yang datang itu pakai motor hariannya dia, nonton balapnya, habis itu copycat ya, pulang yang punya Ducati pulang lihat, oh ini knalpotnya merek ABC ya, ganti fairingnya ini pingin mimicking gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri motornya WSBK harian, cuman yang datang kan nggak sebanyak itu juga betul, ya. Betul. Jadi penggemar motor itu lebih milih yang paling topnya. Iya, sekalian MotoGP sekalian gitu ya. Yang di tengah WSBK ini walaupun balapnya seru, kalau saya rasa sih seru juga ya. Iya. Ini motor harian yang saya pakai cuma dipakai balap gitu. Iya, betul. Ya penggemarnya nggak begitu banyak ya, sehingga akhirnya daripada dua deket-deketan susah, yang satu makan yang satu ya diputuskan meneruskan MotoGP dan mencari alternatif pengganti untuk WSBK. Nah, alternatifnya apa Mas? Yang untuk mengganti WSBK? Saya kok melihat jadwal di sini sekarang banyak banget ya balapan di sini. Ya, alternatif saat itu roda 2 ya, karena kan ini terjadi di 2022. Jadi di 2022 setelah MotoGP kami MGPA diminta oleh Kementerian BUMN, Holding Injourney dan tentunya ITDC untuk bagaimana memanfaatkan sirkuit ini. Oke. Sirkuitnya udah ada, MotoGP-nya udah selesai. Lantas mau apa? Mau nunggu MotoGP berikutnya 1 tahun lagi? Kelamaan kalau didiemin gitu lah ya. Pertama kelamaan didiemin, kedua kalau didiemin jadi potensi rusak, ketiga ya ini keberadaan sirkuit ini tadi kan untuk sport tourism ya. Jadi di Lombok ini dijadikan sport tourism utamanya 1.500 hektar tadi ya. Dalamnya 100 hektar sirkuit. Selain sport tourism, tujuannya adanya Pertamina Mandalika International Circuit ini sebagai puller ya, mendatangkan wisatawan ya. Jadi untuk mendatangkan wisatawan kan nggak bisa setahun sekali ya. Jadi harus continue gitu. Ya, harus continue. Jadi di situ saya konsultasi sama teman-teman, balik lagi ada Mas Ikin, Mas Edi, kemudian teman-teman balap ya, ada drifternya ya, hampir semua drifter teman saya dulu waktu dari 2010. Kemudian teman-teman balap Sentul, hobiis ya. Jadi kita undang datang ke sini ya. Jadi itu kali pertama setelah Lebaran 2022 kita bikin dadakan tuh, cuman waktunya sebulan deh ya. Setelah Lebaran sebulan kemudian kita undang datang ya. Itu adalah kali pertamanya meramaikan event di luar MotoGP. Jadi setelah kegiatan itu saya bikin paket-paket lah ala-ala sendiri ya, dengan tujuan yang penting rame dulu lah. Uangnya dari mana lihat ya, karena prinsip saya sama teman-teman 3 nih, dapat uang sebanyak mungkin sama ngetop. Kalau nggak dapat uangnya juga nggak apa-apa, tapi ngetop banget ya. Atau enggak saya nggak ngetop juga nggak apa-apa, cuman duitnya banyak banget. Cuman yang saya nggak mau udah nggak ngetop juga nggak dapat duit ya. Itu filsafat di sini gitu ya. Jadi ya dasar dari situ uang belakangan lah. Kalau ini ngetop pasti jadi uang ya. Jadi kita ngundang teman-teman ya, banyak yang kita undangin ke sini. Awalnya untuk datang dan mereka sendiri dengan senang hati mau datang ya. Kita adain drifting, kita adain pokoknya siapapun yang mau utilisasi sirkuit silahkan ya. Dari situ kan ceritanya beredar ya, yang punya mobil biasa sedan mau, pokoknya siapapun boleh masuk ya, selama tidak merusak ya. Jadi tentunya kalau masuk kita lihat safety-nya gimana, baut rodanya lengkap, torsinya cukup, tidak netes, pokoknya selama safety masuk ya.
Ya alhamdulillah karena masuk ini lama-lama jadi viral. Oke. Jadi viral, baru saya dan tim komersialnya MGPA, saya dan wadirutnya ada Pak Samsul Purba, Samsul Purba, bikin paket lah mulai ya, bikin paket ala-ala yang penting kita dapat income. Track day kita hargain segini, kita masih belum bisa jam-jaman ya, pokoknya sehari udah jual segini, yang penting ada yang pakai deh ya. Mau 1 mobil, 10 mobil, mau 50 mobil, samain aja dulu, sehari yang penting aja datang gitu ya. Akhirnya paket itu mulai terpakai. Paket itu mulai terpakai, roda 4 ya baru kita rapiin lagi. Nggak bisa roda 4, harus ada roda 2 juga nih. Roda 2 ngerasa nggak dikasih tempat, ya udah kita bikinin juga. Paket 1 hari udah, ternyata nggak semua orang juga mau 1 hari. Ada yang maunya setengah hari doang. setengah hari liburan di sini, setengah hari main motor, setengah harinya jalan-jalan, besoknya sehari penuh jalan-jalan, pulang gitu ya. Jadi kita rubah lagi paketnya. 1 hari, lama-lama hari ini ada paket 1 jam, Oke. 3 jam pagi, half day, atau 3 jam sore, half day sore, atau full day. Oke. Full day ini juga full day yang open, artinya saya sewa sirkuit 1 hari buat mobil, cuman nggak eksklusif buat saya. Bisa Rame-rame yang lain ya, teman-teman rame-rame, ikut jadi gitu open ya. Bisa juga sewa sirkuit close, jadi dia berlima sama teman-temannya tertutup ya. Pokoknya nggak mau ada orang aja, mau 1 mobil sampai 50 mobil harganya sama ya, milik saya. Oke. Ya, jadi paketnya juga ada. Alhamdulillah di 2023, nah kita ngitung dulu, kalau 1 tahun nih buat saya bukan 365 hari, tapi dikurangin 2 bulan ya, puasa, lebaran, sama 1 lagi musim hujan. Musim Ya, hujan. jadi 3 bulan itu 100 hari ya. Jadi 365 hari dikurang 100 hari, 265. 260. Tahun 2023 berarti kan tahun pertamanya operation ya, karena di 2022 saya ngaspal tutup 2 bulan sirkuit ya. Jadi di 2023 1 Januari sampai 31 Desember dari 265 hari saya jalanin sirkuit 150 hari. Ya. Buat saya itu sih sungguh sangat hebat ya, buat sebuah sirkuit yang umurnya baru buka 1 tahun udah segitu. Kemudian kegiatannya beragam ya. Tahun pertama kayak tadi saya bilang, sirkuit ini milik negara, dimintakan kepada Kementerian BUMN Bapak Erick Thohir untuk menjalankan, menunjuk perusahaan di bawah BUMN ya harus dimanfaatkan ya. Jadi selama tidak merusak sirkuit apapun saya izinkan Itu ya. berarti ada kegiatan yang non otomotif Mas? Ada juga, jadi kayak saya bilang, pokoknya selama nggak rusak boleh ya. Jadi kita yang sudah dijalankan di sini non otomotif, contohnya di sini Hari Difabel Nasional ya. Difabel Nasional, kursi roda yang bisa masuk ya. Ya, nah kursi rodanya sampai nangis-nangis juga gitu. Dia nggak ngerasa bahwa nggak membayangkan, nggak bayangin, oh kok saya bisa gitu ya. Buat saya ya bisa, kenapa enggak? Mau skateboard, mau sepatu roda, mau jalan kaki, mau sepeda, selama rodanya karet atau plastik bukan besi dan merusak ya nggak apa-apa. Ya, tujuannya apa kan tadi Pak Menteri bilang ini sirkuit negara menjadi crowd puller untuk Lombok, harus dimanfaatkan bagaimanapun caranya dan tidak rugi. Ya. Betul, Mas. Jadi tadi Difabel pernah, jalan juga pernah, lomba sepeda di sini juga pernah. Seru juga ya. Macam-macam Kalau memang jadwalnya mobil kosong, motor kosong, ngapain kita kosongin di sini gitu. Iya betul. Contohnya hari ini tadi selesai jam 5 ya. Kebetulan besok ada balap, jadi sirkuit kita bersihkan, kita close ya. Cuman kalau hari biasa di atas jam 5 saya ada truk trailer yang dipakai MotoGP itu ngangkut masyarakat. 50 orang, 1 truk keliling. Nanti saya berhenti di tikungan 10. Biarkan mereka foto-foto, menikmati sunset. Wih, keren. Ada yang bawa anaknya main lari-larian di situ, ada yang sama bapaknya baca buku cerita. Jadi kenapa enggak, selama nggak rusak ya. Toh sirkuitnya udah tutup jam 5. Mereka masuk jalan kaki, naik sepeda atau naik mobil trailer tidak merusak. Di tikungan 10 kan kita konten ya, areanya segitu. Ngapain aja juga boleh di situ. Ada yang bawa kopi, makan croissant, ada yang ibunya nyuapin.
ya kan nggak harus sirkuit. Ini kan milik masyarakat. Selama tidak merusak, menurut saya juga nggak apa-apa ya. Oke juga. Dan alhamdulillah BOD ITDC setuju, holding Injourney juga setuju. Ya kita jalankan ini menjadi program kita lebih dikenal karena tentunya mereka akan selfie ya, akan foto-foto, akan menyebarluaskan mengenai sirkuit ini. Yes, akan. Betul. Kedua, masyarakat yang di depan kan ini dulu rumahnya mereka sebelum mereka dipindahkan. Sekarang banyak sekali yang kami bawa ke sini. Ya nanti jangan nanya saya, nanya teman-teman ya. Banyak yang bawa ke sini, pertama mereka ya sujud, mencium bahwa alhamdulillah saya sudah dipindahkan, bisa ke sini, bisa melihat, bisa merasakan. Buat mereka kan nggak nyangka bahwa oh saya ternyata satu hari bisa jalan kaki ya, bisa naik sepeda di sini ya, oh boleh naik motor, disediakan motornya ya. Ini kan balik lagi ini milik masyarakat ya, dulunya biasa, ya. Berkembang di sisi-sisi waktu-waktu luang ini yang kita manfaatkan buat kepentingan masyarakat juga. Iya. Dulu saya pernah dengar cerita beberapa penonton di sini bisa camping di halaman-halaman luar itu. Sekarang Ya. apakah masih bisa Mas untuk tahun? Camping ya, jadi kenapa camping? Karena jumlah kamarnya terbatas ya. Di ajang MotoGP atau di ajang lainnya ya. Jadi memang disediakan tempat untuk membangun camping ground ya. Saat ini sedang dipastikan jumlah penontonnya apakah perlu dibuatkan atau enggak. Cuman tempatnya ya saya bilang ya, kawasan ini Masih luas, 1.300 hektar banyak sekali ya. Masih Kita cukup 360 derajat melihat ya masih lahannya ITDC ya. Jadi kalaupun diperlukan pasti akan disediakan tempat dengan fasilitas dasarnya. Fasilitas standarnya itu apa? Air, toilet ya, listrik. Seru. Wah, keren. Mengenai menyambut 2024 juga nih Mas. Ini aspal ada yang perlu diperhatikan lagi nggak Mas? Ya, Apa ini sudah cukup Mas? aspal ini terakhir kita aspal sirkuitnya ya, itu di 2022 akhir menjelang MotoGP 2020 menjelang WSBK 2022. Ya. Jadi itu kita aspal, kemudian sampai hari ini masih aspal yang sama ya. Jadi Ya, keren. Awet beneran berarti Mas ya. Studinya tepat, kemudian ngerjakannya juga nggak segampang itu ya, karena konsultannya datang ngambil contoh batu di tempat A, di tempat B, di tempat C, kemudian batunya dikirim ke Jerman, kemudian bitumennya dan cairan-cairan kimia perekatnya itu dikirim ke Jerman, mereka ngaspal di Jerman, mencoba apakah ini cocok buat di Mandalika. Jadi mereka lakukan simulasi ya. Dalam waktu dekat ini satu-satunya yang cocok adalah di Lampung. Oh, di Lampung. Jadi kita untuk sirkuit ini kita mendatangkan 300 truk tronton membawa batu kerikil untuk mengaspal ya. Itu juga sesuatu yang hebat sekali ya. Effort banget itu ya. Namun ya hasil kualitasnya seperti ini, bagus. Setiap hari kan saya juga selalu saya sendiri ikutan nyapu ya. Kalau disapu ya nggak ada geram-geraman ya, dulu banyak lepasnya segala ya. Kalau sekarang kita sapu ya paling sedikit lah ya, dalam batas normal, serpihan-serpihan aspalnya. Jadi kalau di sirkuit menjelang event tidak ada yang saya kerjakan ya, kecuali MotoGP ini melakukan pengecatan ya. Pengecatan garis putihnya, merahnya itu juga bukan merupakan keharusan sih. Iya, betul. Tapi supaya kalau MotoGP kan liputannya banyak pakai helikopter nih. Iya, betul. Supaya giliran diliput Indonesianya terlihat cantik nih sirkuitnya. Tujuannya itu aja. Ada sisi merah putih biar merah putihnya rapi. Kalau nggak banyak nih bekas ban-ban anak-anak drifting nih ya kan. Merah putih dilewatin hitam gitu ya. Mas, sekarang terakhir Mas, pertanyaan terakhir. Harapan Mas Andi terhadap penonton untuk datang ke sini, himbauannya seperti apa Mas? Ya tentunya MotoGP besok. Tentunya harapan saya ini kan tadi saya bilang ya, betapa hebatnya pemerintah melalui Kementerian BUMN
holding Injourney, kemudian menugaskan ITDC MGPA bisa memiliki sirkuit sebagus dan secantik ini ya. Jadi apa harapan saya bagi masyarakat Indonesia? Dukungan. Ya, ini bukan miliknya MGPA, bukan miliknya ITDC, tapi ini adalah milik negara ya. Dengan keberadaan ini sudah dilihat betapa banyaknya turis asing yang datang. Minggu lalu saya ikutan meeting dengan Kemenko Marves karena 5 destinasi super pariwisata di Indonesia kan di bawah Menko Marves ya. Pertumbuhan Mandalika ini 114% ya. Tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu atraksinya adalah sirkuit ya. Salah satu pemberitaan di luar negeri adalah melalui sirkuit juga ya. Salah satu pemberitaannya adalah mengenai MotoGP, mengenai adanya program Drive and Drive, mengenai cerita di Asia ini melalui ajang Asia Road Racing Championship besok, mengenai berita di Indonesianya sendiri ada Mandalika Racing Series ya. Ya paling tidak apa yang kita bisa berikan bantuan kepada penyelenggaraan MotoGP adalah dengan datang menonton, ikut serta membeli tiket, meramaikan dan menceritakan. Beda ya kalau nonton di TV sama datang ya. Banyak yang datang berlinang-linang, wah ternyata beda dengan yang di TV, ini bagus, ini ya. Ya ini milik bangsa Indonesia. Semua, ya. Kita harus bangga dan harus datang melihat, merasakan dan menceritakan kembali. Nggak bisa kita udah lihat diam aja gitu ya. Menceritakan akhirnya jadi viral. Banyak sekali yang datang ke sini dari luar negeri bilang, oh teman saya datang ke sini yang dulu ditemuin di pinggir jalan, ditegur, diajak masuk ke sirkuit, disuruh nyoba Drive and Drive, dia cerita seru. Jadi liburan berikutnya mereka ada yang datang dari Inggris, ada yang datang dari Malaysia, ada yang dari ini. Ini kan cara yang cost efektif untuk mendatangkan devisa ya. Kamunya datang, nginep di hotel sini, belanja makanan. Ya, itu paling tiga kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia mesti turut serta hadir. Baik Mas Andi, terima kasih sekali atas waktunya. Kita semua ikut berharap bahwa MotoGP berikutnya sukses. Amin. Banyak pengunjungnya. Begitu teman-teman, kita sudahi pembicaraan kita dengan Mas Andi. Kita susul cerita yang lain lagi. Kita gas dulu Mas. Gas.